Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Ruang Singu. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Alas Jati Hutan Blora. Langsung saja kita mulai ceritanya. Jadi kalau kalian pernah menempuh perjalanan dari Blora menuju Cepu, itu pasti terasa sunyi, apalagi di waktu tengah malam. Kalian pasti tahu rasanya melewati hutan Cabak. Di sana, jalanan aspal seolah dijepit oleh ribuan pohon jati tua yang menjulang tinggi. Jati-jati itu bukan cuma tumbuhan. Bagi orang lokal, mereka adalah saksi bisu dari hal-hal yang tidak seharusnya dilihat oleh manusia. Jika kalian beruntung, maka kalian hanya akan melihat kabut. Akan tetapi jika kalian lagi apes, kalian mungkin akan melihat desa yang tidak ada di peta manapun. Ini adalah kisah tentang Darjo, seorang pria parubaya yang hidupnya habis untuk memijat dari satu dusun ke dusun lain. Memang di usianya yang sudah kepala 5, hidup tidak memberinya banyak pilihan. Setiap pagi dia harus melihat wajah anaknya, yaitu Seno, yang seringkali berangkat sekolah dengan sepatu yang sudah bolong di bagian solnya. Tunggakan SPP yang menumpuk bukan lagi sekedar angka, akan tetapi beban yang membuat pundak Darjo terasa lebih berat daripada tas minyak urut yang setiap hari dia bawa. Malam itu, Blora sedang dalam kondisi yang tidak menentu. Langit berwarna ungu pekat, pertanda hujan besar akan mulai turun. Namun udara terasa sangat kering dan panas. Darjo baru saja selesai memijat seorang mandor perhutani di daerah Randu Belatung, yaitu di lokasi Blora. Nah, di sini dompetnya hanya berisi beberapa lembar uang lusuh. Bahkan tidak cukup untuk membeli beras dan lauk yang layak untuk esok pagi. Malam itu, hutan Cabak seolah-olah sedang menahan napas. Kilometer 11 di daerah jalanan itu bukan sekedar angka atau patok yang ada di jalanan bagi Darjo. Itu adalah titik di mana logika seringkali kalah oleh rasa lelah. Aspal yang menghitam di bawah sorot lampu motor bebeknya tampak seperti lidah raksasa yang menelan setiap jengkal jalan setapak. Di situ baru saja Darjo melewati jembatan kecil yang dasarnya tak terlihat karena tertutup semak. Motornya mulai kehilangan tenaga. Suara mesinnya yang biasanya nyaring tiba-tiba berebet dan terasa mau mogok. Lalu di situ keadaan tiba-tiba hening. Memang Darjo terpaksa turun. Dia mencoba membasuh keringat di dahinya yang saat itu bercampur dengan minyak urut yang merembes dari saku tasnya. Ah, sial, kok ya pas di sini ya mogoknya. Kayak nggak ada tempat lain aja. Mana nggak ada penerangan lampu lagi. Gumam Darjo pelan, suaranya langsung hilang ditelan kerimbunan jati. Di tengah kesunyian itu, Darjo mencium sesuatu yang tidak biasa. Bukannya bau oli terbakar, melainkan wangi bunga kenanga yang bercampur dengan aroma kemenyan yang baru dibakar. Saat itulah dari balik kegelapan, di bawah pohon jati yang batangnya selebar 2 rentangan tangan manusia, muncul seorang pria. Nah, pria itu mengenakan beskap lurik berwarna coklat kusam yang sangat rapi. Tidak ada debu, tidak ada noda tanah, padahal jalanan di sekitarnya adalah tanah liat yang becek sisa hujan tadi sore. Wajah pria tersebut pucat, namun bibirnya tersenyum sangat simpul, hampir tidak bergerak. Mas Darjo, Doro sudah menunggu, Mas.
Suara pria itu pelan tapi terdengar sangat jelas di telinga Darjo, seolah-olah dia ini berbisik tepat di sampingnya. Nah, di situ Darjo tersentak. Dia belum sempat bicara, tapi pria ini sudah tahu namanya. Namun rasa takut itu kalah oleh bayangan Seno, yaitu anaknya yang esok pagi harus membayar uang ujian. Pak, desanya di mana ya? Saya selama bertahun-tahun di sini kok nggak lihat ada lampu rumah atau desa di sekitar sini, ucap Darjo dengan penuh tanda tanya. Pria itu hanya menunjuk ke arah celah di antara dua pohon jati kembar yang dahan-dahannya sering mengunci di atas kepala, membentuk semacam terowongan alami. Hanya lewat itu sebentar kok, karena Ndoro saya ini lagi sakit pinggang hebat mas. Nanti kata Ndoro upahnya cukup untuk menyekolahkan anakmu sampai setinggi-tingginya. Nah, orang tersebut mengucapkan hal itu kepada Darjo. Kalimat terakhir itu yang beliau mengucapkan bahwa cukup untuk menyekolahkan anakmu, ini membuat Darjo seperti tersihir yang menarik kaki Darjo. Dia menuntun motornya mengikuti pria itu masuk ke celah-celah pohon tersebut. Di situ keanehan pertama langsung menyambut si Darjo. Begitu dia melintas batas dua pohon jati itu, suara angin yang menderu itu tiba-tiba hilang. Tanah yang tadinya becek berubah menjadi jalan setapak dari batu sungai yang tersusun rapi dan kering. Di hadapan Darjo terpampang sebuah pemandangan yang tidak masuk akal. Sebuah gerbang, di situ seperti sebuah gerbang desa yang terbuat dari kayu jati ukir berdiri dengan megah. Di atasnya ini Darjo ingat betul tertulis huruf Jawa kuno yang sudah mulai luntur. Di balik gerbang itu deretan rumah joglo yang kondisinya besar-besar berdiri dengan cahaya lampu minyak yang sangat terang, memberikan nuansa keemasan pada seluruh desa. Nah, orang-orang di sana ini sedang beraktivitas. Ada yang sedang menumbuk padi, ada yang sedang menjemur kain batik, semuanya mengenakan pakaian adat Jawa dengan lengkap. Tapi ada satu hal yang membuat jantung Darjo seolah-olah ini berhenti berdetak sesaat. Nah, dia ini memperhatikan ada seorang wanita yang sedang berjalan melewati mereka sambil membawa bakul. Bakul itu seperti wadah nasi yang terbuat dari bambu. Nah, di situ langkah wanita ini sangat halus, bahkan tidak bersuara. Saat Darjo menunduk melihat ke arah bawah, dia ini melihat tumit wanita itu terangkat jinjit. Dia ini wanita tersebut berjalan dengan jinjit, kemudian berjalan hanya dengan ujung jarinya. Bukan hanya wanita itu, tetapi ketika Darjo perhatikan betul-betul, semua orang di sana termasuk pria berbaju lurik di depannya tadi itu juga berjalan jinjit. Ayo mas, ndak usah melamun, karena Ndoro orangnya itu tidak suka menunggu lama. Pria itu mengingatkan tanpa menoleh ke belakang. Di situ Darjo hanya bisa mengangguk pasrah. Dia terus berjalan melewati rumah-rumah yang makin lama makin besar dan mewah. Sekali lagi Darjo itu mencium keanehan. Di situ aroma masakan dari dapur-dapur desa itu tercium sangat nikmat. Akan tetapi ada satu bau yang tetap konstan dan tak hilang, yaitu bau tanah makam yang baru saja digali. Di ujung desa yang paling sunyi, di situ berdirilah sebuah rumah joglo dengan halaman yang sangat luas. Pintunya terbuka lebar, menampakkan kegelapan di dalamnya yang memang seolah-olah
siap menelan siapapun yang masuk. Di sanalah Doro yang misterius itu sedang menunggu Jemari Darjo untuk bekerja, yaitu untuk memijatnya. Pria berbaju lurik itu mengantar Darjo menaiki tangga kayu jati yang dipelitur sangat mengkilat. Setiap langkah kaki Darjo yang beralaskan sendal jepit karet murahan terdengar begitu kontras dengan lantai kayu yang sehalus kaca itu. Mereka masuk ke sebuah ruangan luas yang disebut sentong. Di sana sebuah tempat tidur besar dengan tiang-tiang ukir berdiri di tengah ruangan, ditutupi dengan kelambu putih transparan yang menjuntai hingga ke lantai. "Doro, tukang pijitnya sudah datang," ucap pria lurik itu sambil membungkuk dalam, lalu mundur perlahan meninggalkan Darjo sendirian di kamar itu. Darjo menarik napas panjang, mencoba menetralkan bau kemenyan yang mulai membuatnya pusing. Dari balik kelambu terlihat sosok pria berbadan tegap sedang berbaring tengkurap. Pria itu tidak mengenakan baju, hanya kain jarik bermotif parang rusak, yaitu motif yang biasanya hanya dipakai oleh bangsawan atau penguasa, yang melilit pinggang hingga kakinya. "Masuk, Jo. Ayo, mulailah pijat sini saya." Suara itu terdengar sangat rendah, seperti suara gesekan dua batu besar yang berasal dari balik kelambu. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Darjo membuka kelambu itu. Dia mengeluarkan botol minyak urut urang-aring andalannya. Saat Jemari Darjo pertama kali menyentuh pundak pria yang disebut Doro itu, dia ini hampir saja menarik tangannya kembali karena dia ini kaget. Dia merasakan bahwa kulit orang tersebut itu sedingin es. Bukan dingin karena udara malam, tapi dingin yang seolah-olah berasal dari dalam dagingnya sendiri, seperti menyentuh permukaan marmer di tengah hujan. Namun, saat Darjo mulai menekan jempolnya untuk mencari urat yang kaku, dia ini menemukan keganjilan yang lebih mengerikan. Tubuh pria ini itu tidak memiliki lemak sama sekali. Hanya terasa otot-ototnya yang seperti jalinan kabel baja atau akar pohon jati yang sudah membatu. Keras sekali. Darjo harus mengerahkan seluruh tenaganya menumpu berat bebannya pada jempol, hanya untuk sekedar menggeser otot di area belikat. Darjo merasa tangannya akan kram, tapi dia tidak berani berhenti. Duh, wah tos banget iki awak Doro, keras sekali tubuhnya nggih, ucap Darjo berusaha mencairkan suasana, meski hatinya itu terasa agak sedikit ketakutan. Pria itu tidak menjawab, dia hanya menggembuskan napas yang baunya sangat khas, yaitu bau tanah basah bercampur melati busuk. Sambil terus memijat, mata Darjo tidak bisa diam. Dia memperhatikan sekeliling kamar. Di pojok ruangan, di atas meja jati kecil itu ada tumpukan piring keramik kuno yang berisi nasi kuning dan ayam ingkung yang masih mengepul panas. Dan anehnya, meskipun mengepul, uapnya ini tidak bergerak ke atas, melainkan merayap turun menyapu lantai seperti kabut. Di sebelahnya itu ada segelas kopi hitam yang hitamnya ini sangat pekat, seolah cahaya lampu minyak di ruangan itu terserap masuk ke dalam gelapnya kopi itu. Setelah hampir 2 jam memeras keringat, memijat tubuh yang terasa seperti mayat itu, Sang Doro akhirnya bangkit dari duduk. Gerakannya ini sangat kaku, terdengar suara tulang yang berderak keretek-keretek setiap kali dia ini bergerak. Dia tetap membelakangi Darjo. Namun kini Darjo bisa melihat tengkuk pria itu
Dia ingat betul bahwa kulitnya ini kelabu, penuh dengan pori-pori besar yang seolah-olah bisa bernapas sendiri. Wes, cukup Jo, kamu hebat. Jarang ada orang yang kuat memijat saya sampai selesai, kata Sang Doro. Suaranya kini terdengar sedikit lebih rendah atau lebih ramah. Akan tetapi tetap saja tidak ada hangatnya sama sekali. Pria berbaju lurik tadi tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu tanpa suara langkah kaki, membawa sebuah nampan perak yang permukaannya ini sangat berdebu. Nah, di atas nampan itu ada sebuah kotak kayu jati kecil yang diukir dengan sangat rumit dan bungkusan nasi berkat yang diikat rapi dengan daun jati. Ini untukmu, bawa pulang, tapi ingat pesanku. Ojo dibuka sebelum kamu melewati pohon jati kembar tadi, dan jangan sekali-kali menoleh ke belakang saat berjalan keluar dari desa ini. Apapun nanti yang kamu dengar, kamu harus terus berjalan. Pesan pria lurik itu dengan tatapan mata yang kosong, seolah-olah dia sedang menatap sesuatu di belakang kepala Darjo. Kemudian Darjo menerima kotak itu. Beratnya luar biasa, seolah berisi potongan logam padat yang jauh lebih berat dari ukurannya. Dia membungkuk hormat lalu bergegas keluar. Di kepalanya hanya ada satu keinginan, segera sampai ke rumah, kemudian memeluk Seno anaknya dan memastikan bahwa apa yang ada di dalam kotak itu benar-benar nyata. Namun saat Darjo melangkah keluar dari halaman rumah joglo itu, suatu desa mendadak berubah. Lampu-lampu minyak yang tadinya terang benderang mulai meredup satu persatu. Dia mendengar suara anak kecil tertawa cekikikan dari atas atap rumah. Suara yang terdengar sangat dekat di telinganya. Saat dia memberanikan diri melirik ke bawah untuk memastikan langkahnya, dia melihat bayangan sendiri di tanah yang disinari oleh obor terakhir. Bayangan itu sedang merangkak, sedangkan raga Darjo sedang berdiri tegak. Kemudian Darjo mempercepat langkahnya. Jantungnya berdegup kencang melawan godaan besar untuk lari sambil menoleh ke belakang. Kemudian Darjo berlari kecil, mengabaikan rasa perih di jempol tangannya yang kaku. Karena setelah memijat otot baja Sang Doro tadi, dia terus menatap lurus ke depan ke arah dua pohon jati kembar yang kini tampak seperti siluet raksasa dari kejauhan. Suara cekikikan anak kecil itu yang tadinya di atas atap berubah menjadi suara tangisan pilu, seolah-olah ini memanggil nama Darjo. Tapi Darjo ingat pesan dari pria yang berbaju lurik tadi, jangan menoleh, jangan menoleh. Begitu kakinya melintasi batas dua pohon jati itu, suasana desa makmur tadi lenyap seketika. Hawa hangat berganti menjadi dinginnya malam hutan cabak yang menusuk tulang. Aroma melati busuk tadi sudah hilang, berganti bau oli dan mesin motor si Darjo. Kemudian Darjo tertunduk lemas di samping motor bebeknya yang masih terparkir di pinggir jalan aspal. Dia kemudian menoleh ke belakang. Tidak ada jalan setapak, tidak ada gerbang megah, yang ada hanyalah semak berduri dan kegelapan hutan jati yang sepi sunyi senyap. Dengan tangan gemetar, Darjo ini mencoba menghidupkan motornya. Sekali dia mengongkel, mesin langsung menyala.
seolah-olah tidak pernah terjadi mogok sama sekali. Kemudian sesampainya di rumah, di sebuah gubuk kecil di pinggir Blora, Darjo ini tidak langsung menemui Seno. Dia mengunci pintu kamar dengan rapat, lalu meletakkan kotak kayu jati itu di atas meja kayu yang sudah lapuk. Cahaya lampu teplok yang temerang membuat ukiran naga di kotak itu tampak seolah-olah bernapas. Karena sudah tidak sabar, saking penasarannya, Darjo ini membuka tutup kotak itu dengan pelan. Seketika mata Darjo ini terbelalak karena di dalamnya ini bukan berisi uang kertas lusuh atau recehan, melainkan tumpukan koin emas murni dengan simbol kuno yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kemudian dia juga tidak lupa untuk membuka bungkusan nasi berkat yang sudah dibekali dari desa tersebut. Isinya adalah nasi kuning yang masih sangat hangat dan ayam ingkung yang utuh. Nah, di situ Darjo yang kelaparan memakannya dengan lahap tanpa sadar bahwa rasa nasi itu hambar seperti mengunyah segumpal tanah basah yang diberi bumbu. Sejak malam itu, kehidupan Darjo ini berubah. Dia tidak lagi perlu berkeliling mencari pelanggan pijat hingga larut malam. Uang emas itu dia jual satu persatu ke tengkulak yang ada di kota terdekat rumah Darjo. Kemudian si Seno, anaknya, kini punya sepatu baru. Bahkan Seno juga dibelikan motor baru. Rumah mereka yang dulunya hampir roboh kini dibangun menjadi rumah tembok yang paling megah di desa Sidarjo. Namun tetangganya ini mulai berbisik-bisik. Mereka seolah-olah heran, dari mana tukang pijit seperti Darjo bisa punya kekayaan sebanyak itu dalam waktu singkat. Nah, Darjo ini menjadi pendiam, wajahnya perlahan memutih dan matanya selalu terlihat merah seolah tidak pernah tidur. Setiap malam Jumat Kliwon, Darjo merasa ada yang memanggilnya dari arah hutan Cabak. Tubuhnya ini terasa sakit semua. Tulang-tulangnya seolah ingin patah jika dia tidak kembali ke sana. Darjo terjebak dalam perjanjian yang dia sendiri tidak tahu kapan dia menyepakatinya. "Pak, Bapak mau kemana lagi malam-malam begini?" tanya Seno suatu malam, menahan tangan ayahnya yang sudah memegang kunci motor. Kemudian Darjo menepis tangan anaknya, sorot mata kosong. Kulitnya Darjo ini dingin persis seperti kulit sang Doro yang dia pijat dulu. "Doro sudah menunggu, Seno. Kalau Bapak tidak datang, semua rumah ini akan menjadi tanah kembali. Kita akan miskin." Darjo tidak sadar bahwa setiap kali dia kembali dari desa gaib itu dengan membawa emas, ada bagian dari jiwanya yang tertinggal di sana. Hingga pada suatu malam, Darjo ini melakukan kesalahan yang fatal. Saat dia memijat sang Doro untuk yang kesekian kalinya, rasa penasarannya ini memuncak. Dia melanggar pantangan terakhir. Dia ini menatap langsung wajah sang Doro saat kelambu tersingkap oleh angin. Di balik kelambu itu tidak ada wajah manusia. Yang ada hanyalah tengkorak yang dibalut kulit kering dengan mata yang menyala merah. "Kamu sudah melihatku, Darjo. Sekarang kamu tidak akan pernah bisa pulang." Malam itu motor Darjo ditemukan tergeletak di kilometer 11. Tidak ada tanda-tanda kecelakaan, tidak ada jejak kaki. Darjo hilang di telan hutan Cabak,
meninggalkan kekayaan yang perlahan-lahan berubah menjadi daun jati kering di tangan si Seno anaknya. 3 hari sudah berlalu sejak motor bebek tua milik Darjo ditemukan tergeletak begitu saja di pinggir aspal di kilometer 11. Seno yang kini sudah beranjak dewasa tidak bisa tenang. Rumah megah hasil jeripaya ayahnya terasa seperti kuburan besar yang dingin. Uang emas di dalam kotak jati itu mulai menunjukkan keanehannya. Setiap kali Seno menyentuhnya, koin-koin itu terasa panas seperti berapi, dan beberapa di antaranya mulai berubah menjadi potongan tulang jari manusia yang mengering. Karena putus asa, si Seno akhirnya menemui Mbah Darmo, seorang laki-laki tua yang tinggal di lereng Gunung Rowo, yang dikenal bisa melihat apa yang tidak kasat mata. "Bapakmu hilang, Seno. Dia hanya pindah alamat," ucap Mbah Darmo sambil menghembuskan asap rokok klobotnya yang beraromakan kemenyan. Malam itu juga dengan membawa ayam cemani dan sebotol minyak urut milik Darjo, mereka, Seno dan Mbah Darmo ini berangkat menuju hutan Caban. Sesampainya di titik motor Darjo ditemukan, Mbah Darmo ini mulai merapal mantra dan angin tiba-tiba berputar hebat, menerbangkan daun-daun jati kering hingga membentuk pusaran di tengah jalan aspal. "Buka matamu, tapi jangan pakai matamu. Rasakan dengan batinmu," bisik Mbah Darmo. Seno melakukan apa yang diperintahkan dan tiba-tiba di antara 2 pohon jati kembar yang besar itu, Seno melihat bayangan samar sebuah desa. Namun yang dilihat Seno ini berbeda jauh dengan apa yang diceritakan oleh ayahnya dulu. Di matanya, desa itu tidak makmur. Rumah-rumah joglo itu sebenarnya adalah tumpukan nisan besar yang lapuk. Cahaya lampion yang indah ternyata adalah gelundung-gelundung pecengis atau kepala-kepala tanpa badan yang menyala redup. "Bapak, Pak Darjo!" teriak Seno memanggil-manggil ayahnya. Dari kejauhan di depan sebuah nisan yang paling besar, terlihat sosok pria, dan pria itu memakai beskap lurik yang sudah robek. Dia sedang berlutut memijat sebuah bongkahan batu nisan yang sangat besar. Gerakannya mekanis terus-menerus seolah-olah tangannya sudah menjadi bagian dari batu itu. "Itu bapakmu, Seno. Tapi dia sudah bukan milik dunia kita lagi," kata Mbah Darmo sambil menahan pundak Seno yang ingin berlari masuk dan mengejar ayahnya. "Bapakmu ini melanggar pantangan. Dia melihat wajah sang penguasa hutan ini dan sebagai gantinya, dia harus memijat punggung bumi di desa ini untuk selamanya." Kemudian Darjo menoleh pelan, wajahnya tidak lagi penuh daging. Kulitnya yang sudah mengering membungkus tengkorak persis seperti Ndoro yang dia pijat dulu. Matanya yang merah menatap Seno dengan tetesan air mata darah. Bibirnya bergerak tanpa suara, namun Seno bisa mendengar bisikannya di dalam kepala. "Pulang, Le. Bakar semua emas itu. Jangan sampai kamu yang menggantikan posisi bapak di sini." Mbah Darmo segera menarik Seno mundur saat makhluk-makhluk jinjit di desa itu mulai menoleh serentak ke arah mereka. Dengan hentakan tongkat, pemandangan itu seketika langsung lenyap. Seno tertunduk di aspal yang keras,
menangis sejadi-jadinya di bawah rimbun pohon jati yang kini terasa seperti penjara bagi ayahnya. Hingga hari ini jika kalian lewat kilometer 11 di hutan Cabang di malam Jumat Kliwon dan kebetulan kalian mencium bau minyak urut orang aring yang menyengat di tengah hutan, jangan pernah berhenti, karena itu adalah tanda bahwa Darjo masih di sana, terus bekerja memijat Sang Doro demi menebus kesalahan yang tidak akan pernah bisa diampuni.